Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas perlawanan bangsa Indonesia. Di sini saya akan membahas perlawanan bangsa Indonesia setelah tahun 1800. Di mana perlawanan ini terdiri dari perlawanan Maluku, perlawanan Kaum Padri, Diponegoro, Perang Banjar, dan Perang Jagaraga. Lalu ada Perang Aceh. Kita lanjut melihat materinya. Yang pertama ada perlawanan dari rakyat Maluku, di mana dilatar belakangi karena penindasan kaum penjajah. Pemerintahan kolonial ini memperlakukan kembali penyerahan wajib dan wajib kerja di Maluku. Hal ini membuat rakyat Maluku makin menderita. Ada tokoh dan akibat perlawanannya, yaitu ada Thomas Matulesi atau lebih kita kenal Kapitan Patimura. Lalu ada Anthony Raybould, Christina Martha Tiahahu, Philip Latumahina, dan Thomas Patiwell. Pada tanggal 16 Mei 1817, rakyat Maluku berhasil merebut benteng Trustade milik Belanda di bawah pimpinan Kapten Lisnet dan Mayer. Belanda berhasil merebut kembali benteng, para pemimpin perlawanan dapat ditangkap. Nah, pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura dijatuhi hukuman gantung di depan benteng Trustade. Baik, kita lanjut ke perlawanan dari kaum Padri di Sumatera Barat, di mana latar belakangnya perlawanan ini karena pertentangan antara kaum adat dan kaum Padri di Sumatera Barat. Kaum adat adalah kelompok keturunan bangsawan yang tetap ingin mempertahankan kekuasaannya. Sedangkan kaum Padri sendiri adalah pendukung gerakan Wahabiyah yang ingin memurnikan ajaran Islam. Konflik semakin meruncing ketika Belanda ikut campur dan membantu kaum adat, di mana tokoh dari perlawanan kaum Padri ini ada Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Nan Alahan, dan Tuanku Tan Busai. Di mana perang Padri ini mulai berkobar ketika Benteng Bonjol jatuh ke tangan Belanda pada tanggal 21 September 1837. Tuanku Imam Bonjol tertangkap dan dibuang ke Cianjur. Selanjutnya dipindahkan ke Minahasa hingga wafatnya pada tahun 1864. Baik, kita lanjut, ada Perang Diponegoro. Perang Diponegoro ini dilatar belakangi karena rakyat menderita akibat beban pajak yang diminta oleh Belanda. Lalu ada pemerintahan Belanda yang mencampuri urusan Keraton Yogyakarta. Nah, sebab khususnya ada dari pemerintahan kolonial sendiri yang mengambil paksa jalur tanah leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo untuk proyek pembuatan jalan. Nah, tokoh dan akibat perlawanannya di antara lain ada Pangeran Diponegoro sendiri, lalu ada Sentot Prawiro Dirjo, Kiai Mojo, dan Pangeran Mangkubumi. Perang ini meletus pada 10 Juli 1825. Perang ini disebut juga dengan Perang Jawa. Belanda mengirimkan Jenderal de Kock. Ia menggunakan strategi benteng stelsel, yaitu mendirikan benteng di setiap tempat yang telah ia kuasai. Untuk mengakhiri perang, Belanda menawarkan perundingan damai. Nah, pada tanggal 18 Maret 1830, diadakan perundingan di kediaman Residen Kedu, Magelang. Dalam perundingan tersebut, Pangeran Diponegoro dijebak dan ditangkap, kemudian diasingkan ke Manado. Selanjutnya dipindahkan ke Makassar sampai wafat pada 8 Januari 1855. Baik, kita lanjut, ada Perang Banjar dari Pulau Kalimantan. Di sini latar belakangnya karena pemerintahan kolonial yang mencampuri urusan Istana Banjar mengenai tahta kerajaan. Lanjut, Belanda mengangkat Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai rakyat menjadi Raja Banjar. Kemudian ada pemerintahan kolonial yang menghapus kerajaan Banjar secara sepihak, di mana tokoh dan akibat perlawanannya yaitu ada Pangeran Antasari sendiri, Pangeran Hidayat, dan Pangeran Prabu Anom. Mula-mula perlawanan Pangeran Hidayat dan Pangeran Antasari, perlawanan rakyat Banjar mulai pada
setelah Pangeran Antasari meninggal pada tanggal 21 Oktober 1862. Lalu dilanjut dengan Pangeran Hidayah yang juga tertangkap pada tahun yang sama. Lanjut ada Perang Jagaraga dari Pulau Bali. Latar belakang